Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Vina Eka Alfianti, NIM 122205046, Pendidikan Matematika kelas 3B. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Nah, materi yang saya akan bahas pada saat ini yaitu hakikat dan dasar pendidikan Islam. Nah, submaterinya itu ada 3. Yang pertama, hakikat pendidikan Islam. Yang kedua, dasar pendidikan Islam. Dan yang ketiga, fungsi pendidikan Islam. Nah, pada materi pertama itu ada hakikat pendidikan Islam. Hakikat pada pendidikan Islam yaitu merupakan sebuah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa kepada Allah SWT yang secara sadar membimbing dan juga mengarahkan pertumbuhan serta perkembangan kemampuan dasar atau fitrah anak didik melalui ajaran Islam ke arah yang jauh maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. Adapun hakikat pendidikan Islam yang dapat dijabarkan itu terdapat 6 poin. Yang pertama itu ada pendidikan bersifat humanis teosentris. Yang kedua ada pendidikan bernilai ibadah. Yang ketiga itu ada pendidikan menanamkan bertanggung jawab. Yang keempat ada pendidikan seumur hidup. Yang kelima ada pendidikan tidak terbatas ruang dan juga waktu. Dan yang keenam atau yang terakhir itu ada pendidikan kemaslahatan umat. Nah, agar lebih jelas kita akan bahas satu persatu. Poin pertama itu ada pendidikan bersifat humanis teosentris, yaitu segala bentuk pendidikan yang diberikan atau diajarkan kepada manusia adalah hal yang bersifat fitrah atau termasuk kodrat manusia sebagai makhluk Allah SWT yang tentunya tetap berlandaskan dengan syariat agama, dengan syariat Islam. Hakikat pendidikan Islam yang bersifat humanis teosentris ini itu berfokus pada hubungan antara manusia dengan Tuhannya, yaitu Allah SWT, yang memberikan pengajaran mengenai iman dan juga takwa dari seorang muslim, dari diri seorang muslim. Nah, dengan kata lain, hakikat ini tuh merupakan hubungan Allah SWT dengan makhluknya, yaitu manusia, melalui keimanan dan ketakwaan manusia itu sendiri. Dan poin kedua itu ada pendidikan bernilai ibadah. Dalam konteks nilai ibadah ini yaitu pendidikan Islam pada dasarnya mengajarkan kita sebagai umat manusia bagaimana tata cara beribadah. Contohnya sebagai tata cara sholat, tata cara puasa, tata cara zakat, dan masih banyak lagi. Nah, dilihat dari hakikat pendidikan Islam yang bernilai ibadah ini, Allah SWT itu berperan sebagai pendidik yang kekal dan hakiki. Jika pendidikan Islam tidak dijalankan dengan baik, maka manusia tidak mampu berjalan sesuai arah yang benar. Mereka akan kehilangan arah dan hidupnya akan penuh kesesatan dunia. Poin ketiga itu ada pendidikan menanamkan tanggung jawab. Tentunya kita semua sudah tidak asing dengan kata tanggung jawab. Nah, pada pendidikan ini juga mengajarkan manusia dalam melaksanakan tugas-tugasnya serta kewajiban yang harus dipenuhi. Yang keempat itu ada pendidikan seumur hidup. Sudah kita ketahui bahwa hukum dari menuntut ilmu adalah wajib atau fardu ain, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Seorang muslim tidak boleh menyerah atau berhenti dalam menuntut ilmu dan mempelajari pendidikan Islam. Karena pada hakikatnya pendidikan Islam merupakan sebuah pondasi hidup seseorang semasa hidupnya. Dengan kata lain, seorang muslim wajib hukumnya untuk menuntut ilmu dari sejak ia dilahirkan sampai dia dijemput kembali oleh Sang Penciptanya. Kelima itu ada pendidikan tidak terbatas ruang dan waktu. Memiliki arti bahwa pendidikan tidak hanya diberikan kepada manusia tertentu, melainkan pendidikan Islam yang diajarkan kepada manusia yang tidak ada batasnya. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan ilmu kepada siapapun yang ingin belajar. Beliau berdakwah dari daerah ke daerah, ke kota, dan lain sebagainya. Pendidikan
Islam itu cakupannya sangat luas, yang di dalamnya terdapat seluruh manusia yang pernah hidup di dunia. Pendidikan Islam tidak terbatas ruang dan waktu ya, karena dalam mendidik itu harus tetap diajarkan dan diteruskan oleh setiap generasi dengan cara mengikuti zamannya. Pada poin ke-6 itu ada pendidikan kemaslahatan umat. Pendidikan Islam yang pada hakikatnya memiliki pentingnya hidup dalam bermasyarakat. Dalam Al-Quran, Allah SWT menjelaskan bahwa manusia diciptakan untuk bersosialisasi dengan makhluk Allah lainnya. Pendidikan ini tidak hanya mengajarkan beribadah kepada Allah, melainkan mengajarkan kita untuk berperilaku baik dengan akhlak yang terpuji dalam hidup bermasyarakat serta menjaga kerukunan lingkungannya. Ilmu pendidikan Islam ini sudah selayaknya menjadi pedoman bagi manusia dalam mewujudkan hidup mereka yang jauh lebih baik bagi dunia maupun akhirat kelak nanti. Nah, pada materi kedua itu ada hakikat pendidikan Islam. Nah, dalam pendidikan Islam harus adanya dasar acuan yang dijadikan sebagai nilai kebenaran dalam bertindak dan kekuatan yang mengarahkan diri kita kepada sesuatu yang benar. Nah, dalam dasar pendidikan Islam ini terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama itu ada dasar ideal, dan yang kedua itu ada dasar operasional yang dijadikan dasar dalam pendidikan Islam. Nah, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu mengenai dasar ideal. Dasar ideal ini dikemukakan oleh Ismail Ali dalam buku Hasan Langgulung yang terbagi menjadi 6 poin. Poin pertama itu ada Al-Quran. Tentunya kita semua sudah tidak asing dengan Al-Quran. Ada yang tahu Al-Quran itu apa? Ya, betul. Al-Quran merupakan landasan atau yang dijadikan dasar dari pendidikan Islam karena di dalamnya mengandung ayat-ayat Allah SWT yang sifatnya sudah mutlak, sehingga menjadikan keistimewaan Al-Quran dalam upaya pendidikan Islam kepada manusia. Selain itu, Al-Quran terdapat banyak kisah-kisah yang dapat dijadikan pembelajaran serta hukum amali yang berkaitan dengan ibadah, tingkah laku, dan lain sebagainya yang timbul dari diri manusia. Yang kedua itu ada as-sunnah, yaitu ketetapan atau keterangan dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan maupun perbuatannya. Bahkan para fuqaha pun mendefinisikan as-sunnah adalah sebuah perintah yang diberikan oleh Nabi Muhammad tetapi tidak bersifat wajib untuk dilakukannya. Nah, kenapa as-sunnah dijadikan sebagai dasar pendidikan Islam? Karena Nabi Muhammad merupakan pendidik yang membimbing manusia menuju kemerdekaan umatnya pada saat zaman itu. Beliau mengajarkan dengan memberikan contoh-contoh yang baik kepada umatnya agar mudah ditiru dengan rasa sabar dan juga kasih sayang. Yang ketiga itu ada kata-kata sahabat. Nah, sahabat ini merupakan orang yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad dengan kecerdasan dan juga kepandaian pemikirannya dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu ada pada kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, beliau memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menyatukan Al-Quran dalam satu mushaf. Karena kan dulu tuh Al-Quran tuh kayak terpecah-pecah gitu ya, acak-acakan. Nah, beliau tuh takut, khawatir kalau misalnya ada orang yang salah mengartikannya, makanya meminta tolong untuk menjadikan Al-Quran dalam satu mushaf. Yang kedua itu ada Umar bin Khattab. Beliau merupakan revolusioner dalam ajaran Islam. Tindakan beliau yang memerangi kezaliman dan juga memperluas wilayah Islam yang menjadikan salah satu bentuk dalam perluasan pendidikan Islam. Yang ketiga itu ada Utsman bin Affan. Beliau berusaha menyatukan sistematika pemikiran ilmiah dalam menyatukan susunan Al-Quran dalam satu mushaf. Yang terakhir, yang keempat itu ada Ali bin Abi Thalib. Beliau tuh banyak merumuskan mengenai konsep pendidikan serta bagaimana cara etika yang baik dari peserta didik kepada pendidik maupun sebaliknya, yaitu etika yang baik pendidik ke peserta didik. Yang
keempat itu ada kemaslahatan sosial. Al-Ghazali mengungkapkan bahwa untuk menjaga agama dari manusia itu terdiri dari 5 hal. Yang pertama menjaga agamanya, yang kedua menjaga dirinya, jiwa dan raga, yang ketiga menjaga akalnya, yang keempat menjaga keturunannya, dan yang kelima itu menjaga harta bendanya. Nah, hal ini sangat erat hubungannya dengan pendidikan Islam dengan melindungi hak yang kita miliki. Yang kelima itu ada nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat. Kebiasaan masyarakat jika dalam hal perundang-undangan itu bisa saja disebut dengan dalil. Maka dalam pendidikan kemasyarakatan harus kita perhatikan dengan baik dan juga cermat mana yang bisa kita ambil sebagai contoh, mana yang harus kita singkirkan. Nah, tindakan kebiasaan orang yang baik itu jika kebiasaan itu baik di sisi Allah SWT. Yang keenam itu ada pemikir-pemikir Islam. Dalam pendidikan Islam, pemikiran sangat mempengaruhi perkembangan pendidikan, misal dalam bidang filsafat, fikih, tasawuf, dan masih banyak lagi. Nah, selain ke-6 poin tadi dari dasar ideal, ada juga nih dasar operasional. Dasar operasional ini terbagi menjadi 6 poin juga. Yang pertama ada dasar historis, kedua dasar sosiologis, ketiga dasar ekonomi, keempat dasar politik, kelima dasar psikologis, dan yang terakhir ada dasar filosofis. Yang pertama itu ada dasar historis, merupakan dasar yang memberikan pendidikan dari hasil pengalaman masa lampau dan beberapa kebudayaan yang bisa dipelajari di dalam pendidikan Islam. Yang kedua itu ada dasar sosiologis, merupakan dasar yang memberikan pengetahuan kepada peserta didik mengenai budaya di mana dasar ini berfungsi sebagai tolak ukur dari prestasi belajar. Dinilai dari tinggi atau rendahnya suatu pendidikan dapat diukur dari relevansi output pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Dasar ini memberikan pendidikan Islam dalam kerangka budaya, supaya peserta didik sebagai generasi dapat mengembangkan budaya-budaya yang sudah ada di sekitar kita. Ketiga, itu ada dasar ekonomi, merupakan dasar yang memberi perspektif tentang finansial, mengatur sumber, bertanggung jawab dalam rencana yang berkaitan dengan anggaran pembelajaran. Oleh karena itu, dasar pendidikan ekonomi ini dianggap penting karena harus diperhatikan, karena sumber finansial dalam membangun pendidikan itu harus bersifat suci, tidak kotor, tidak ada campur tangan dengan harta benda yang bersifat syubhat. Jika ekonominya saja sudah kotor, tidak suci, bagaimana dengan pendidikannya? Ya, kalau misalnya udah kotor, maka pendidikannya juga nggak akan menghasilkan keberkahan. Yang keempat, itu ada dasar politik, merupakan dasar yang dapat memberikan bingkai ideologi dan dapat dijadikan sebagai tempat untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara bersama-sama. Nah, pentingnya dari dasar politik ini itu untuk pemerataan pendidikan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang kelima itu ada dasar psikologis, merupakan dasar yang dapat memahami karakter-karakter, minat dan bakat yang dimiliki oleh masing-masing individu, baik itu dari segi peserta didik maupun dari segi pendidik itu sendiri. Nah, dengan memahami dasar ini, kita selaku pendidik mampu mengupayakan cara terbaik dan juga ternyaman untuk melaksanakan pendidikan kepada peserta didik. Yang keenam itu ada dasar filosofis, merupakan dasar yang mengontrol dan memberi arah kepada semua dasar operasional lainnya. Bagi masyarakat sekuler, dasar ini tuh merupakan dasar acuan terpenting. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa filsafat itu adalah induk dari segala dasar pendidikan. Tetapi untuk sebagian masyarakat religius, dasar ini tuh sekedar dasar dari cara berpikir di bidang pendidikan secara sistematis saja, radikal dan bersifat universal, yang asasnya diturunkan dari nilai ilahiyah. Nah, materi yang ketiga yaitu materi yang terakhir tentang fungsi pendidikan Islam. Pendidikan
Keunikan dan pendidikan Islam khususnya memiliki fungsi yang penting. Pendidikan diakui sebagai satu kekuatan, education of power, yang menentukan prestasi dan produktivitas di berbagai bidang lain. Sebagai satu kekuatan, berarti pendidikan mempunyai kewenangan yang cukup kuat bagi manusia untuk menentukan suatu dunia atau arah kehidupan yang pasti. Dapat dikatakan bahwa seseorang tidak memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat tanpa melalui proses pendidikan. Pendidikan Islam memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh pendidikan lain. Contohnya, dapat menumbuhkan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan juga kecerdasan sosial. Nah, fungsi tersebut berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh setiap orang. Karena itu, pendidikan Islam tidak mengenal kelompok usia tertentu, kelompok sosial tertentu, dan lingkungan pekerjaan tertentu. Akan tetapi, pendidikan dapat mengikuti irama masyarakatnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dasar pendidikan itu bersifat mutlak dan juga permanen, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, dengan fungsinya antara lain sebagai rujukan final, fundamen, sumber kekuatan dan keteguhan, landasan kerja, dan sumber peraturan dan atau sumber kebenaran penyelenggaraan pendidikan Islam. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga kekurangan. Semoga materi yang disampaikan tadi bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you.